Hai, berjumpa lagi di channel Matematika Itu Mudah. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai bentuk akar. Oke, kita langsung aja ke latihan soalnya ya. Oke, kalau kita punya soal seperti ini. 2 akar 2 dikurang akar 6 dikali akar 2 plus akar 6. Itu jadinya kayak gimana? Nah, berarti kalau kita punya soal seperti ini, kita bisa menggunakan aturan distributif. Aturannya kayak gimana itu, Kak? Gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya A plus B dikalikan C plus D gitu ya, maka kita bisa tuliskan kayak gini jadinya. Nah, anak-anak biasanya bilang pelangi gitu ya. Jadi ini A kali C gitu ya, kita tulis A kali C ditambah A kali D. Nah, ini ditambah B kali C ditambah dengan B kali D. Nah, kayak gitu. Nah, berarti sekarang kalau kita punya soal ini, berarti kita bisa tulis dulu aja 2 akar 2 dikurang akar 6 dikali akar 2 plus akar 6. Berarti ini jadinya gimana? Gini ya. Nah, 2 akar 2 dikali akar 2, kita tulis aja dulu. Berarti 2 akar 2 dikali akar 2. Terus 2 akar 2 dikali akar 6. Yang ini dikurang akar 6 kali akar 2. Terus ini dikurang akar 6 kali akar 6. Gitu ya. Nah, lalu kita punya sifat apa? Kalau di bentuk akar, akar A dikali akar A itu sama dengan akar dari A kuadrat alias sama dengan A itu sendiri. Gitu. Nah, kalau kita punya akar A kali akar B, jadinya akar dari A kali B. Gitu. Nah, berarti sekarang kalau kita punya ini, berarti 2 dikali akar 2 kali akar 2, ya 2 gitu ya. Ditambah 2 kali ini, akar 2 kali 6. Dikurang, ini berarti akar 6 kali 2 dikurang 6 gitu ya. Berarti ini 4 ditambah 2 akar 2 kali 6 12 dikurang akar 12 dikurang 6. Jadi yang sama ini 4 dengan min 6 kita kurangkan. 4 kurang 6 ditambah ini 2 akar 12 dikurang akar 12 gitu ya. Jadi min 2 plus ini berapa? Akar 12. Nah, akar 12 itu berapa? Nah, 12 itu kan 4 kali 3. Nah, berarti ini jadi kita tulis akar 4 dikali akar 3. Nah, akar 4 itu 2. Nah, berarti kalau kita keluarkan 2-nya, min 1 plus akar 3. Gitu ya. Jadi, kalau ditulis secara rapi, 2 kali akar 3 min 1. Gitu ya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, kalau di soal ini apa yang ditanyakan? Kita punya X ya. Di sini kita punya X. Lalu di sini yang ditanyakan adalah si X kuadrat. Berarti kita bisa tuliskan dia jadi X kuadrat sama dengan akar 6 plus 2 akar 6 dikurang akar 6 min 2 akar 6 dikuadratkan. Gitu. Nah, kita ingat kembali bahwa kalau kita punya akar A dikurang akar B dikuadratkan, jadinya apa? A plus B dikurang 2 akar AB, gitu ya. Nah, berarti sekarang kalau ini ya jadi 6 plus 2 akar 6 ditambah 6 min 2 akar 6 dikurang 2 kali 6 plus 2 akar 6, ini ya, 6 min 2 akar 6. Gitu. Berarti 6 tambah 6, 12 gitu ya. 2 akar 6 dikurang 2 akar 6 habis gitu. Berarti 2, ini tinggal, ini jadi. Nah, satu lagi, kalau kita punya bentuk A min B dikali A plus B, jadinya adalah A kuadrat min B kuadrat gitu ya, selisih kuadrat. Sehingga kalau ini kita jadi punya, ini kan 6 plus 2 akar 6, 6 dikurang 2 akar 6. Jadi ini seolah-olah sebagai A-nya, ini B-nya, ini A, ini B. Jadi A plus B dikali A min B gitu ya. Jadi berarti di sini 36 gitu ya, dikurang 2 akar 6 dikuadratkan. Berarti berapa? 2 akar 6 dikuadratkan gitu ya. Berarti 12 min 2 akar 36 dikurang 2 kali 2, 4. Ya kan? 2 kuadrat dikali 6.
Berarti 12 dikurang 2 akar 36 min 12 gitu ya. 12 dikurang 2 akar 36 kurang 8. 4 kali 6, 24. Otaknya 24, ini 12 gitu ya. Langsung aja tadi. Berarti 12 dikurang kayak tadi. 12 itu berarti 4 kali 3 gitu kan. Berarti 12 dikurang 2 akar 4 kali akar 3. Berarti 12 dikurang 2, 2 akar 3. Berarti 12 dikurang 4 akar 3. Jadi jawabnya adalah yang A. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ini bentuk kayak gini dapat disederhanakan menjadi kayak gimana? Gitu. Oke, berarti ini akar 24-nya bisa kita sederhanakan kayak tadi ya. 24 tuh berarti berapa kali berapa? Gitu. Oke, ini berarti 3, 24 tuh kan 4 kali 6. Gitu. Ditambah 2 akar 3. Akar 32 itu kan 16 kali 2. Min 2 akar 18 itu 9 kali 2. Berarti di sini kita punya 3 akar 4 kali akar 6 ditambah 2 akar 3 dikali akar 16 kali akar 2 dikurang 2 kali akar 9 kali akar 2 gitu ya. Berarti ini 3 kali 2 akar 6 ditambah 2 akar 3, ini 4 akar 2 dikurang 2 kali 3 akar 2. Berarti ini 6 akar 6 ditambah 2 akar 3 dikali 4 akar 2 dikurang 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 6 akar 2. Berarti 6 akar 6 ditambah 2 akar 3, ini 4 kurang 6 min 2 ya. Min 2 akar 2. Jadinya 6 akar 6, 2 kali min 2 min 4 akar 2, akar 3 kali akar 2 akar 6. Jadi 6 akar 6 dikurang 4 akar 6, jadi 2 akar 6. Gampang kan? Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, berarti yang bisa kita lakukan, kita kalikan dengan sekawannya. Jadi sekawan itu apa tujuannya? Untuk membuat penyebutnya itu nggak jadi bentuk akar, gitu. Jadi bentuk yang rasional, gitu. Nggak ada bentuk akar lagi, gitu. Nah, berarti sekarang kita sederhanakan dulu deh ini yang bagian atas. Yang bagian atas ini kan selisih kuadrat tadi ya. Kalau kita punya A min B dikali A plus B, itu kan jadinya A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti kalau dalam bentuk akar A kurang akar B, akar A plus akar B, ya jadinya akar A dikuadratkan yaitu A, akar B dikuadratkan yaitu B. Berarti dengan demikian ini kita punya akar 3 dikuadratkan ya 3 dikurang 7 per 2 akar 5 dikurang 4 akar 2. Nah, berarti sekarang ini harus kita kalikan dengan sekawannya. Sekawan dari ini apa? Oh, sekawannya itu adalah 2 akar 5 plus, karena di sini min ya, berarti kita kalikan dengan sekawannya, yaitu 2 akar 5 plus 4 akar 2. Jadi, sekawannya itu yang selisih kuadrat ini ya. Jadi, kalau misalkan A min B, berarti selisih sekawannya adalah A yang plus B-nya, gitu. Tapi kalau kita punya A plus B, sekawannya berarti yang A min B, gitu. Di sini berarti kita punya 2 akar 5 ditambah 4 akar 2, gitu. 3 min 7 min 4 ya. Berarti ini 2 akar 5 plus 4 akar 2. Nah, kita ingat kembali ya bentuk selisih kuadrat. Berarti ini kan min, ini plus. Berarti kita punya 2 akar 5 dikuadratkan dikurang 4 akar 2 dikuadratkan. Jadi min 4. Nah, 2 akar 5 dikuadratkan. 2 kuadrat 4. 4 kali 5, 20 gitu ya. 4 kuadrat 16 kali 2, 32. Oke. Berarti min 4 kali 2 akar 5 plus 4 akar 2 per min 12. Sederhanakan. Jadi berapa? Seret-seret, ini jadi 3 gitu ya. Oke, jadi kita punya 2 akar 5 plus 4 akar 2 per 3. Berarti
Ada nggak pilihannya? Berarti kan di sini jadi 2-nya dikeluarkan aja, jadi ada akar 5 plus 2 akar 2 per 3, gitu ya. Ada nggak pilihannya? Nggak ada ya? Dua per 3 akar 5 plus 2 akar 2 ada yang A ini ya. Oke. Yuk kita lanjutkan lagi. Kalau soal ini gimana? Sama ya caranya. Berarti ini 4, ini selisih kuadrat kan, jadi 2 kuadrat, 4 dikurang akar 3 dikuadratkan, 3 per 3 plus akar 5. Jadi kita punya 4 kurang 3 kan 1 ya, jadi tinggal 4 per 3 plus akar 5. Kalikan dengan sekawannya, jadi 3 min akar 5 per 3 min akar 5. Jadi kita punya 4 kali 3 min akar 5, yang bawah 3 kuadrat 9, akar 5 dikuadratkan 4. Akar 5 dikuadratkan 5, bukan 4. Oke. Jadi 4 kali 3 min akar 5 per 4. Jadi tinggal coret aja ya. Jadi 3 min akar 5. Jadi jawabnya yang D, gampang sekali kan? Yuk. Lanjut, kalau ini gimana? Sama ya caranya, berarti kita mau merasionalkan bentuk yang ini dulu deh. Sini aja ya, kita rasionalkan dulu. Akar 5 min akar 2 per akar 5 plus 2 akar 2. Berarti pengalinya adalah akar 5 min 2 akar 2. Ini akar 5 min 2 akar 2. Nah, berarti pembilangnya ya kalikan biasa gitu jadinya. Akar 5 min 2 akar 2, yang penyebut akar 5 kali akar 5, 5 min 2 kali 2, 4, 4 kali akar 2 kali akar 2, 2. 4 kali 2, 8 gitu ya. Berarti kita selesaikan pembilang dulu. Akar 5 kali akar 5, 5 min 2 akar 10 gitu ya. Ini min akar 10, ini plus 2 kali 2 per min 3 gitu ya. Berarti jadinya 5 tambah 4, 9 min 3 akar 10 per min 3. Berarti ini 9 bagi min 3, min 3 plus akar 10. Jadi bentuk yang ini itu sebenarnya 2 akar 10 gitu ya. Ditambah yang ini, yang bentuk akar ini adalah min 3 plus akar 10. Jadi kita punya 2 kurang 3 ditambah akar 10 plus akar 10. Berarti min 1 plus 2 akar 10. Atau secara bagusnya kita tulis 2 akar 10 dikurang 1. Jadi jawabnya adalah yang C. Jadi kita menyesuaikan dengan pilihannya gitu ya. Lanjut lagi. Kalau soal seperti ini bagaimana? Oke, kalau kita punya soal seperti ini, kita bisa memisalkan dia sebagai X gitu ya. Atau bilangan yang huruf yang lain juga silahkan. Jadi bentuk yang kayak gini, ini kita misalkan sebagai X-nya gitu ya. Berarti bentuk ini itu, kalau ini X berarti bentuk yang di dalam ini, atau ini ya, bentuk yang ini, dia juga akan sama dengan si X. Ya enggak? Jadi sebenarnya ini adalah bentuk yang kayak gimana sih? Oh, berarti dia akar dari 12 plus X sama dengan X gitu. Lalu diapakan? Dikuadratkan supaya akarnya hilang gitu ya, kita kuadratkan. Jadi 12 plus X sama dengan X kuadrat. Jadikan satu ruas. Oh, berarti X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Lalu faktorkan. Oke, X, X. Cari bilangan dikali min 12 ditambah min 1. Berarti bilangannya min 4 sama 3. Ya kan? Berarti X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 3. Karena akar tuh nggak pernah negatif, nggak mungkin negatif, maka ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah X sama dengan 4. Jadi jawabnya, ya udah X sama dengan 4. Kayak gitu. Gampang sekali kan? Lanjut ya. Kalau ini, sama caranya gitu ya. Berarti kita misalkan aja ini sebagai apa? Oh, sebagai X. Cuman ini perkalian gitu ya.
Oh, berarti bentuk yang dalam ini dia juga X, karena berulang terus kan? Nah, oh berarti ini jadi akar pangkat 3 dari 64X sama dengan X. Berarti dipangkatin 3. 64X sama dengan X pangkat 3. Berarti jadikan satu ruas, X pangkat 3 dikurang 64X sama dengan 0. X-nya keluarkan. X kuadrat min 64. 64 itu kan berapa? 8 kuadrat ya. Berarti ini selisih kuadrat. Jadi X min 8, X plus 8. Oh, berarti X-nya 0 atau X-nya sama dengan 8 atau X-nya sama dengan min 8. Jadi jawabnya yang paling tepat adalah, karena ini positif ya, otomatis X yang sama dengan 8 lah yang memenuhi. Gitu. Karena nggak mungkin 0 juga gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau ini gimana? Mirip ya, coba kita kerjakan. Kita mau cari A dan B-nya. Jadi ini apa? 1 min 2 gitu ya. Per 2 min akar 12. Jadi min 1 per 2 min akar 12. Kalikan sekawan, 2 per akar 12, 2 plus akar 12. Jadinya min 1, 2 plus akar 12, ini 2 kali 2, 4 dikurang 12 gitu ya. Oh, kalau gitu ini min 1, 2 plus akar 12 per min 8. Oh, berarti ini 1/8 dikali 2 plus akar 12. Gitu. Berarti ini 1/8 kali 2, berarti 1/4 ditambah 1/8 akar 12. Akar 12 tadi berapa? Sudah berkali-kali kita hitung ya. 2 akar 3. Oh, berarti ini 1/4 ditambah 1/4 akar 3. Kalau begitu, ini sebagai A, ini sebagai B-nya. Dengan demikian, berapakah A min B? Karena A dan B-nya sama, 1/4 kurang 1/4 yaitu 0. Gitu ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, kalau ini gimana? Keliling segitiga ABC pada gambar adalah 8 cm. Panjang sisi AB-nya berapa? Gitu. Nah, anggap aja sisinya ini adalah X, di sini X. Berarti BC-nya adalah X akar 2. Gitu ya. Oh, berarti keliling itu adalah jumlah semua sisinya ini. Berarti X ditambah X ditambah X akar 2. Ini 8 gitu ya. Berarti 2X ditambah X akar 2. Jadi 8, X-nya keluarkan, 2 plus akar 2. Oh, berarti X-nya adalah 8 per 2 plus akar 2. Diapakan? Rasionalkan, kalikan dengan 2 min akar 2. Berarti kita punya 8 kali 2 min akar 2. 2 kuadrat itu 4, dikurang akar 2 kali akar 2, yaitu 2. Berarti 8 dikali 2 min akar 2 per 2. Jadi 4 kali 2 min akar 2. Atau 8 min 4 akar 2. Berarti panjang AB-nya adalah 8 min 4 akar 2. Oke. Oke, segitu aja yang kalian dibahas hari ini. Semoga pembahasan dari kalian bermanfaat buat semuanya. Sampai jumpa lagi di channel Matematika itu Mudah untuk pembahasan materi berikutnya. Gitu ya. Kalian akhiri, selamat siang.